Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para pebisnis NASA dari Stokis B838 ya. Ini kayaknya suaranya mengganggu. Nah, oke. Teman-teman, sekarang saya Hani Wijayanti hadir lagi ya. Hari ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa, Mbak Nia. Ya. Nah, Mbak Nia ini stokis mana Mbak? AA385 Kebumen. AA385 Kebumen. Nah, nanti kita akan ulik ya ceritanya yang menarik dari Mbak Nia ini, perjuangannya beliau sampai hingga sukses sekarang ini ya. Nah, jadi sedikit cerita saja, Mbak Nia ini mantan TKI ya Mbak? Iya. Mantan TKI di mana Mbak? Di Hong Kong. Di Hong Kong, Masya Allah. Jadi di Hong Kong. Nah, nanti kita akan tanya-tanya dengan beliau bagaimana sih perjalanannya menuju suksesnya di NASA. Nah, Mbak Nia, kenalan dulu dong, nama lengkapnya siapa gitu. Oke, kenalan, nama saya Musaunia. Mantan TKI Hong Kong 7 tahun. 7 tahun. Dari tahun berapa itu Mbak? Dari tahun 2009 sampai 2005 ya. 2009 sampai 2005? Iya. Itu di Hong Kong ya? Di Hong Kong. Di Hong Di Singapurnya juga. Oh, di Singapurnya juga. Kalau di Pernah Singapurnya? di Singapura juga 7 tahun. Di Singapura juga 7 tahun. Masya Allah. Lah, terus menikahnya umur berapa? Menikahnya umur 25 waktu pulang dari Singapura. Oh, pulang dari Singapura, menikah, Terus kemudian berangkat ke Hong ke Kong. Hong Kong, iya. Oh, menikmati bulan madu berapa bulan? Menikmati bulan madu dulu paling sebulan. Oh, terus cuma sebulan. ke Singapura lagi. Heeh. Terus pulang. Heeh. Terus ya punya anak gitu, Punya ya, anak. 1 tahun. Heeh. Terus ke Hong Ke Kong. Hong Kong. Iya, Oh, nah jadi itu. baru satu ya? Hmm, Oh, putranya baru satu, Mbak Nia. Cowok apa cewek, Mbak Nia? cowok, Mbak. Cowok. Namanya Mbak? Namanya Prasetyo Rama Pangestu, sekarang kelas 2 SMP. SMP, Mas Prasetyo ya? Iya, iya. Mas Prasetyo, semangat pagi. Ini mamahnya ya, saya pinjam. Jadi ini nanti Mas Prasetyo harus nonton juga, teman-teman di luar sana seluruh Indonesia nonton perjuangannya Mbak Nia. Ini bukan perjuangan yang mudah ya Mbak. Jadi terkadang orang itu melihat hanya dari kacamata suksesnya saja, ya toh? Iya. Dari yang sudah suksesnya ini loh kepengen diraih. Tapi ketika melalui perjalanan yang berbatu, terkadang orang mundur duluan ya dulu. Mbak. Mundur duluan. Nah sekarang Mbak Nia nih, saya kepengen nanya, enaknya apa kerja di luar negeri? Enaknya ya. Karena kan sejak tamat SMA itu kan saya langsung ke Singapura ya. Langsung terima gaji ya di luar negeri kan ya lumayan gitu kan. Terus saya belum pernah ngerasain yang namanya kerja di Indonesia itu kayak apa. Oh gitu. Gitu. Jadi sekali kerja itu saya langsung ke luar negeri. Ya walaupun perjuangan kerja di luar negeri kan nggak enak ya. Tapi enaknya itu ya gajinya ya lumayan gitu ya. Gajinya lumayan. Nah di Singapura itu berapa juta Mbak kalau dikuruskan? Kalau zaman dulu sekitar masih kecil kan, awal saya masuk itu baru sekitar 1.500.000-an. 1.500.000 Iya, ya? Itu tahun jam- berapa? Tahun 2009. Tahun 1999. Oh, 1999 Sembilan. sudah merasakan gaji senilai 1,5 juta ya? Iya, di Singapura. 1,5 juta di Singapura. Ya itu lumayan gede sih. Iya, zaman dulu. Karena saya itu kerja sebagai operator tahun 1996 itu cuma 200 ribuan. Oh, Tapi iya. iya saya 98 itu menikah suami gaji cuma 180.000. Lah iya, makanya kan saya belum pernah ngerasain kerja di Indonesia itu dengan gaji yang Rendah ya. rendah itu saya belum pernah gitu. Padahal di Indonesia itu saya termasuknya enak lah gitu, duduk di kantor, tapi gajinya ya gitu. Dan 250 waktu itu sudah dibilang gede gajinya. Nah ini 99 mendapatkan 1,5 juta kan berarti Di luar negeri, biasa tapi kan di luar negeri. Oke. Nah sebelum menjadi TKI, sebelum lolos sebagai TKI kerja di luar negeri itu saya dengar kan harus melalui proses tuh tidur di PJTKI apa betul. gitu. Nah itu gimana itu Mbak?
Aduh, perjuangannya luar biasa ya. Karena dulu kan saya lulus SMA mau kuliah nggak jadi gitu kan ya. Mau kuliah nggak jadi, terus saya ke Jakarta ke rumah kakakku, pikirnya mau cari kerja gitu kan. Ternyata lulusan SMA susah ya, zaman dulu kan yang dicari SMK, SMEA gitu kan. Saya nyari sampai setengah tahun nggak dapat kerja kan. Nah terus saya lihat di koran koran Jakarta itu apa namanya saya lupa, kan ada lowongan TKI, TKW gitu kan, gajinya segini segini segini. Nah dari situ saya tertarik untuk jadi TKI di Singapura. Nah kebetulan dapat apa namanya itu yang bawa TKI namanya Oh, PL, oh, sponsor lah sponsor ya. ya sponsor orang Cilacap, nggak tahu pokoknya zaman dulu saya masih gaptek, saya masih kater saat benar-benar asli orang desa gitu ya, dibawa ke Jakarta ya alhamdulillah PT-nya yang bener gitu ya, PT-nya bener kan banyak human trafficking ya, terus PT-nya bener, terus ke Singapura juga agentnya bener gitu ya, walaupun jahatnya luar biasa ya agent-agent di luar negeri ya Allah, nggak dikasih makan gitu kan. Jadi jahatnya itu kadang gini aja, sekilas ya teman-teman ya, di PJTKI itu karena Oma sudah pernah merasakan ya, saya sudah pernah merasakan tidur berbulan-bulan di PJTKI gitu. Tidurnya itu seperti pindang. Oh no. Ya Mbak Nia ya, pindang berjejer gitu. Kami kepanasan, jadi terkadang itu di situ berbau keringet yang aduh masya Allah gitu. Kemudian makannya itu udah kayak di penjara aja ya Mbak, pakai dijatah langsung gitu ya. Kemudian harus antri, kadang sandal aja nggak boleh pakai ya, kita becek-becekan gitu. Jadi setiap PJTKI memang punya situasi yang sendiri ya, tetapi kayaknya rata-rata sama gitu sama, ya. Penderitaannya, itunya pokoknya sama gitu ya. Nah, mungkin itu sedikit gambaran itu ya Mbak ya. Nah, kemudian di PJTKI merasakan itu ya. Iya, merasakan. Kepengen makan enak aja nggak bisa gitu ya Mbak ya. Nah, itu masih gadis berarti masih, ya. Waktu masih gadis. Singkat cerita ke Singapura. Di sana majikannya baik nggak? Waktu yang baik sih alhamdulillah baik, cuma baik. ya baiklah. baiknya orang sini dengan baiknya orang sana kan totally different. Berbeda ya. Nah, oke, baiknya. Kemudian pekerjaannya gimana? Kan saya 2 majikan, yang satu majikan itu jaga anak 3. Itu saya 1 tahun nge-break terus ganti majikan. Yang terakhir 6 tahun itu emang awal-awal majikan saya itu luar biasa cerewetnya, sampai saya dikatain sotong, tahu sotong? Kata paling kasar kalau di Singapura. Iya. Oh, saya nggak tahu. Sotong itu bodohnya luar biasa. Oh, sotong itu setahu saya kan makanan seafood itu. Iya, tapi kan kalau marah-marah orang Singapura itu bilangnya sotong. Oh, gitu. Ya, jadi tapi mereka itu ngomongnya kasar tapi hatinya baik. Sebenarnya hatinya baik. Jadi sebaiknya apa dari segi apa? Dari segi ngajarin tentang kehidupan, tentang kehidupan, tentang bagaimana ngatur uang. Iya, betul. Terus gajinya juga mulai nambah gitu ya. Wow. Walaupun terakhir ya saya dapat gaji di Singapura ya, walaupun itu $500. $500. Yang lainnya masih $200. Saya udah $500. Oh, ya berarti udah 2 kali lipat lebih lah ya dengan. Tapi perjuangannya ya itu. Apa itu? Diceritakan Mbak, coba. Bangunnya jam berapa, kerjanya gimana? Tiap hari nyuci mobil, hujan terang itu harus nyuci mobil. Kerja 3 rumah. Mobilnya berapa? Mobilnya 3. Mobil 3 dicuci semua. Iya. Bayangkan guys. Bersihin rumah 3. Iya. Astagfirullahaladzim. Itu rumahnya seluas apa? Rumahnya flat tapi ada yang kondo, bukan. Kondominium. Yang villa. Oh, yang villa. Ada yang villa. Oke. Jadi ada yang villa. Kalau yang villa, jadi di sana itu villa ini teman-teman ya, rumah tanah, rumah ground gitu ya, di tanah itu namanya villa kalau di sana. Oke, kemudian apartemen berarti 3 rumah. Iya. Astagfirullahaladzim. Gimana Mbak? Tapi masih halus loh. Sampai temanku nggak percaya. Saya tuh kerjanya nyuci mobil 3, terus ngepel itu sehari ya. Dapurnya itu kalau di rumah kakaknya itu bisa sehari 6 kali. Ya Allah, ngepel dapur sama ngelap-ngelap itu. Iya, 6 kali.
Nah, Sehari. itulah. Jadi nah ini sedikit bocoran aja ya. Di luar negeri teman-teman ya, tidak ada yang namanya dapur sedikit hitam jamur gitu, nggak ada. Nggak ada. Ya, jadi makanya kalau teman-teman kerja jadi PRT di Indonesia itu berbahagialah karena tidak sedetil ya, tidak sedetil di luar negeri. Anda tahu di luar negeri itu pipa untuk gas aja itu dilap loh. Ya bener nggak? Wow. Dilap gitu ya, pipanya kompor gasnya pun harus dilap. Itu kalau punya gas ya. Kalau di sana kan udah listrik ya. Iya, Gasnya pusat dari ya. pipa. Gasnya pusat. Kemudian jendela kusennya yang pokoknya itu semua harus bersih. Ini teman-teman ya, kalau pengen tahu gajinya besar tapi kerjanya mungkin 100 kali lipat Iya. dari PRT di Indonesia ya. Masya Allah. Jadi sering nggak Mbak merasakan apa ya, kalau di luar negeri itu menangis apa segala macam gitu? Menangis ya awal-awal itu kan ya namanya saya belum pernah kerja gitu kan, sekali kerja ikut orang jauh dari keluarga gitu kan ya, kayak orang kesasar tapi alhamdulillah nasibnya baik gitu ya. nggak apa ya, minimal nggak disiksa gitu kan ya. Nangis ya pernah gitu kan, apalagi nggak pernah libur gitu ya, 2 tahun itu ketemunya tembok. Jadi nggak pernah libur. Nggak. Kalau Ya, kangen sama orang tua gimana? ya harus telepon kan, itu telepon cuma zaman dulu surat ya, Iya, zaman dulu surat, belum telepon. belum ada HP, belum ada telepon, surat. Ya. Zaman dulu tahun 2000-an itu belum ada telepon. Itu cuma surat aja. Itu kangen sama orang tua gitu ya. Iya. Nah, terus singkat cerita, pulanglah ke Indonesia gitu ya. Finish di Finish. Singapura, pulang ke Indonesia, menikah ya, menikah dengan orang tetangga desa. tetangga desa Teman juga. sekolah, ya. Teman sekolah. Beliau bukan TKI. Bukan, Kerja di mana? kerja di Batam dulu. Oh, kerja di Batam. Jadi juga merantau ya. Iya. Oke, kerja di Batam. Kemudian menikah langsung ditinggal pergi lagi. Iya, 1 menikah. bulan? 1 bulan karena dikasih cuti 1 bulan. Terus pergi lagi 6 keluar. bulan. Ya ke Singapura nerusin kontrak, ngabisin kontrak. Oh, ngabisin kontrak. Habis kontrak pulang. Pulang ke Indonesia, pulang terus. Pulang terus. Kemudian hamil. Hamil buka usaha. Hamil Saya buka buka usaha kelontong. Oh, buka usaha kelontong. Iya. Laris nggak Mbak kelontong? Ya awal-awal laris, tapi namanya di kampung kan diutang, lama-lama Habis modalnya. Oh, jadi usaha kelontong, Mbak Nia ini usaha kelontong tapi diutang sama tetangga, lama-lama modalnya habis ya Mbak. Nah, setelah itu memutuskan untuk pergi Ke Hong Kong, iya. Anak umur Mas bayi berapa? bayi saya masih 3 bulanan. Masih 3 bulan. Jadi masih menyusui ya Mbak? Iya, masih menyusui. Menyusui ke Hong Kong, ke PJTKI lagi. Iya. Ke PJTKI lagi. Otomatis ke PJTKI berapa bulan? Nah, yang ke Hong Kong ini saya harus nunggu sekitar 10 bulan. 10 bulan di PJTKI. Iya. 10 bulan ke PJTKI teman-teman. Kemudian waktu itu kan masih menyusui ya. Nah, merasakan ini apa, kan kalau waktunya harus menyusui, payudara penuh, sakit gitu? Kebetulan enggak seperti itu saya. Oh, enggak seperti itu. Enggak. Tetapi apa yang dirasakan waktu itu di PJTKI? Enggak ketemu anak gitu? Ya, tak sedih. Luar biasa. Iya. Jadi kangen. Ya kangen. Ninggal anak gitu ya. Penyesalannya sekarang. Penyesalannya sekarang. Oke, jadi ini teman-teman ya, baru melahirkan 3 bulan harus bekerja ke luar negeri gitu ya, karena ekonomi ya Mbak, karena ekonomi. Nah, kemudian setelah itu singkat cerita 9 bulan lah ya di PJTKI, ke Hong Kong. Ke Hong Kong. Nah, ke Hong Kong bekerja, alhamdulillah Majikan baik, tapi tapi pelit sama makanan. Karena dulu kan saya habis melahirkan butuh makan banyak. Sampai saya kurus. Oh gitu. Ya, Jadi makanya dijatah. Makanya dijatah, jadi kurang makan lah ya, kurang makan. Tetapi pekerjaan juga full. Enggak full. Pekerjaan enggak full. Cuma ya flat kecil gitu kan. Oh, rumah flat kecil. Jadi masak, nyapu, ngepel, bersih-bersih gitu ya. Cuma kurang makan. Cuman kurang makan. Oke lah. Tetapi perlu teman-teman ketahui, walaupun rumahnya kecil, tapi majikan di sana rata-rata itu gini ya. Iya. Nah, jadi ada debu sedikit aja komplain, ada kotoran sedikit komplain gitu ya Mbak. Betul. Oke.
Nah, kemudian setelah di sana ketemu dengan bisnis NASA-nya nih. Yang di Hong Kong kan saya 7 tahun. Di majikan yang pertama saya 2 tahun. Saya kasih cerita sedikit ya, Oma. Jadi ketika 2 tahun ini kan kalau di Hong Kong kan tiap minggu harus libur ya. Tiap minggu harus libur. Kalau nggak libur kan harus dibayar kan. Nah 2 tahun ini saya cuma dikasih libur sebulan 2 kali. Dan tanggal merah dikasih sih. Tapi yang 2 minggu ini saya nggak dibayar. Oh, paham ya Amaya? Iya. Kan harusnya dibayar kan? Tapi nggak dibayar, tapi kerja lah. Kerja, ya. Nah dari situ saya ambil pelajaran. Saya belum tahu ilmu namanya yang kekal rekening kebaikan. Tapi saya nerima Oma. Saya nerima ketika jatah saya libur nggak dibayar, terus nggak dikasih libur. Saya terima aja gitu ya. Yang penting saya selesai 2 tahun ya. Karena nggak mau pindah-pindah majikan gitu kan. Saya alhamdulillah saya pindah selesai 2 tahun. Dengan keadaan yang seperti itu saya ikhlas menjalankan pekerjaan. Saya ikhlas. Nah terus saya ganti majikan, dapat majikan jahat Oma. Cuma setengah bulan. Setengah bulan ngebreak. Saya pulang ke Indonesia. Sebelum pulang ke Indonesia saya ninggalin biodata di Hong Kong. Terus dapat majikan yang kemarin yang baik itu 5 tahun itu. Nah dari situlah terus saya mulai mengenal ilmu pengembangan diri di majikan yang kedua itu. Ikut seminarnya yang buku siapa? IPO? Bukan yang sebelum IPO. Sebelum yang IPO. Sudah sepuh. Kuantum ikhlas bukan yang siapa sih? Aduh, Umi juga pakai punya bukunya. Yang kubik. Yang kubik leadership. Kan saya ikut seminarnya beliau di Hong Kong. Katanya hukum kekekalan energi, apa yang kita buang itu nggak akan hilang. Nah dari situ saya belajar. Ternyata setelah ganti majikan itu majikan saya dari yang 2 tahun itu dapat yang 5 tahun itu, hidup saya berubah 180 derajat, Oma. Jadi gini, ini kita ngambil pelajaran dari ilmu nilai kerja. Ilmu nilai kerja dan ilmu rekening kebaikan. Iya. Padahal dulu belum tahu. Tetapi itu kan sebenarnya ilmu hidup ya. Tetapi belum ada yang menerjemahkan. Nah ini betul. Alhamdulillah di NASA kan kita dapat ilmu ini ya. Dapat ilmu penerjemahan tentang ilmu nilai kerja. Jadi Mbak Nia ini menabung dari 2 hari ya, 2 tahun maksudnya 2 harinya yang nggak dibayar toh. Nah 2 hari kerja nggak dibayar kali 2 tahun. Nah itu betul. Artinya ada nilai kerja. Nah kemudian ada juga nilai keikhlasan dan kesabaran. Itu juga cair Mbak Nia ya. Jadi nilai keikhlasan dan nilai kesabarannya itu cairlah di majikan yang kedua ini bekerja selama 5 tahun. Masya Allah. Nah kemudian kenal di bisnis NASA mulai tahun berapa? Tahun 2012. Mulai tahun 2012. Berarti sama lah ya, hampir sama kayak Oma ya. 2012 itu kenal dengan bisnis NASA. Kemudian lewat Facebook langsung ke Umi Ratna ya. Langsung ke Umi Ratna. Tetapi ya gitu, gimana? Perkembangannya di bisnis NASA karena jauh atau itu gimana? Karena jauh awal-awal saya kan nggak ketika saya terima start kitnya, start kit B kan ada tulisannya MLM. Itu saya langsung japri Umi Ratna. Umi apa NASA MLM gitu ya. Iya, tapi NASA itu beda sama MLM yang lain. Bedanya, misal Mbak Nia sekarang gabung terus belanjanya lagi 1 tahun atau 2 tahun lagi nggak apa-apa gitu. Kan dulu saya takutnya dengan tutup poin. Oh iya, jadi takutnya dengan tutup poin ya tiap bulan gitu kan. Nah, kemudian perjalanan ketika mengembangkan bisnis NASA-nya di sana gimana, Mbak? Untuk 1 tahun itu saya cuma jualan pribadi karena belum tahu sistem. Jualan pribadi, belum tahu sistem. Selama 1 tahun. Hanya jualan. Mbak, maaf ini saya turunin ya. Greg-gregnya itu loh. Maaf. Nah, gitu. Oke, jadi hanya jualan saja. Jualan saja selama 1 tahun. 1 tahun. Merekrut nggak selama 1 tahun? Enggak, karena nggak tahu sistem. Oke. Jadi merekrut saja. Jadi otomatis naiknya ke peringkat manajer kapan? Saya langsung silver manager. Langsung silver manager di bulan
Lupa. Tapi 1 tahun itu Enggak, jualan-jualan aja di silver belum. manager. Ketika saya mulai merekrut Oh, belajar. di tahun kedua, di tahun karena kedua. kan oke di tahun kedua berarti kan karena gini, kalau tidak merekrut kan tidak ada peningkatan ke silver manager. Iya. Kalau manajer kan bisa akumulasi Iya. ya. Dari akumulasi naik ke manajer, tapi mungkin sebenarnya naiklah ke manajer. Enggak, Langsung ke langsung. 7.500 silver manager. 5.000 poin. 5.000 poin. Ya dulu udah pergantian itu tetap kayaknya. Oh gitu ya. Gitu. Jadi Mbak Nia ini langsung ke silver manager, Iya, langsung. tetapi di tahun yang kedua karena beliau belum tahu sistemnya. Nah, jadi jualan saja 1 tahun itu juga nggak naik peringkat. Kemudian beliau mulai merekrut, barulah naik peringkat silver manager, Iya. gitu ya. Oke, silver manager. Kemudian jadi stokisnya Jadi stokis dulu itu tahun tahun 2015 Tahun? 2014 tahun 2014. Berarti di tahun akhir ketiga tahun. ya. Iya, di tahun Ah. ketiga. Di Iya. tahun ketiga, oke, di tahun ketiga beliau menjadi stokis NASA. Kemudian setelah jadi stokis ke Indonesia atau gimana? Iya, Waktu setelah itu? saya jadi stokis, saya tahun 2015 ya, karena suami saya udah mulai sakit. Mulai sakit terus saya pulang, karena saya dulu ketika mulai membangun bisnis saat itu saya punya impian cepat pulang gitu. Maksudnya cepat pulang, kumpul sama keluarga. Jadi waktu itu Mbak Nia membangun bisnis NASA karena ingin cepat pulang dan berkumpul dengan keluarga Iya, ya Mbak Nia. betul. Apalagi yang di tahun ketiga suaminya mulai sakit. Betul. Sakit apa Mbak Nia kalau boleh tahu? Sakit paru-paru. Oh, sakit paru-paru. Mungkin karena nahan kangen Mbak Nia. Iya, nahan kangen sama Mbak Nia, maka yang diserang paru-paru. Karena memang seperti itu Iya. biasanya. Nah, karena kan saya belajar tentang ilmu kesehatan ya dan psikologi, jadi di situ. Kemudian setelah jadi stokis, Mbak Nia mulai pulang ke Indonesia. Iya. Ingin merawat suami ya. Iya, Ingin impiannya merawat- seperti itu. impiannya Bayangannya merawat udah suami. seperti itu. Nah, kemudian pulang ke Indonesia ya Mbak. Pulang. Merawat suami. Merawat suami cuma 2 minggu. Merawat suami cuma 2 minggu. Iya. Kemudian Iya, cuma 2 minggu. cuma 2 minggu suami dipanggil oleh Sang Kuasa karena Allah lebih sayang ya Mbak Iya, Nia. Ternyata Allah lebih sayang. Begitu Mbak Nia pulang merawat suami, kemudian malah suami dipanggil sama Allah, gitu ya Mbak. Iya. Nah, anak waktu itu baru umur berapa Mbak Nia? Baru kelas 2 SD. Kelas 2 SD ya Mbak. Nah setelah itu gini, kan sudah stokis nih pulang, tapi suami meninggal. Nah, gitu itu kan ya. penyesalannya di situ. Penyesalannya di situ kenapa tak tinggal lama-lama gitu ya Mbak ya, ditinggal lama-lama. Kemudian setelah itu mulai fokuskah di bisnis NASA? Iya, habis suami saya meninggal, Umi Ratna bilang nanti kalau pulang dari luar negeri itu harus sowan ke Jogja gitu, biar bisnisnya tetap jalan gitu kan. Saya manut. Jadi setelah meninggal saya nggak karena saya nggak tahu ilmunya masih dangkal gitu ya. Nggak apa namanya kalau habis meninggal kan nggak boleh pergi-pergi ya. Oh itu masa idah ya. Iya, dan Oke. saya kan nggak tahu itu ya. Jadi Ah. karena di rumah kan selama jenuh ya, maksudnya Jenuh. sedih gitu ya. Daripada itu saya sering sowan ke rumah Umi gitu. Oh jadi begitu ya suami meninggal itu tanpa menunggu masa idah ya. Saya udah ke Jogja Udah ke bolak-balik. Jogja bolak-balik. Akhirnya langsung dibimbing sama Iya, Umi dan dibimbing sama Pak Umi. Isan. Isan. Sampai sekarang Mbak? Sampai sekarang. Sampai sekarang, Sampai sekarang. Masya Allah. Jadi fokus di bisnis NASA, setelah itu pulang merawat suami dan penyesalannya itu, tapi suami lebih dipanggil sama Allah ya, lebih disayang sama Allah, Iya. akhirnya meninggal. Dan bagaimana Mbak Nia perjalanannya akhirnya menjadi stokis dan enaknya jadi stokis apa? Enaknya jadi stokis ya, karena dulu namanya TKI ya, kan biasanya pulang 2 tahun, terus duit habis ya, Duit habis. pergi lagi, dapat lagi, pulang, habis lagi, pergi lagi ya. seperti itu kan. Nah saya nggak mau seperti itu. Jadi sebenarnya itu pola ya Mbak Iya, Nia. pola yang harus kita putus Iya. sebenarnya. Nah teman-teman ya, ini pelajaran untuk teman-teman TKI. Jadi sebenarnya ini adalah pola. Ya, karena kebanyakan yang jadi TKI itu ya gitu ya, pergi mencari uang 2 tahun, nanti pulang
paling 1 bulan sudah habis, 2 bulan atau 3 bulan habis, pergi lagi. Nah, terus seperti itu. Iya, betul. Dan saya lihat keberkahan hidupnya memang kurang. Iya. Karena kan ya Karena akhirnya meninggalkan, ya kan? Karena saya tahu ya dari nggak keberkahan itu kan suami sakit, butuh biaya banyak kan. Betul. Walaupun betul. gaji banyak tapi kan Suami dikasih suami sakit. Iya. Jadi biasanya rata-ratanya seperti itu. Entah suami sakit, entah anak yang sakit, entah anak yang nakal gitu iya, kan. Iya. Entah nanti ada persoalan apa atau suami digondol orang gitu ya. Iya. Nah, jadi kebanyakan seperti itu. Jadi gitulah polanya. Nah, mungkin teman-teman ini kita bisa buat pelajaran, belajar dari saya dan Mbak Nia gitu. Ternyata keberkahan hidup itu tidak terletak dari banyaknya uang yang kita hasilkan di luar negeri ya, Mbak. Iya. Tetapi misalkan nih kita kumpul dengan anak, dengan suami, kita mengabdikan hidup benar-benar, dan itulah letak keberkahannya ya, Mbak. Iya, Mbak, uang sedikit ibaratnya kumpul ya, Mbak. Masya Allah. Nah, sekarang dari bisnis NASA, apa nih yang sudah Mbak Nia dapatkan? Lebih bahagia ya, Mbak? Ya, saya lebih merasa bahagia karena minimal saya nggak harus cari kerja ya di Indonesia, karena saya belum pernah ngerasain kerja di Indonesia. Biasa di luar negeri gaji banyak gitu ya, di NASA itu ya udah enak gitu ya. Sudah enak gitu, jadi gajinya juga sudah melebihi gaji di luar negeri ya, Mbak. Ya, sudah melebihi gaji di luar negeri, bisa tiap hari ketemu sama anak ya, Mbak ya, bisa berbakti sama orang tua ya, gitu, betul, Mbak. itu seperti itu ya. Nah, Masya Allah. Nah, kemudian apa nih yang ingin dicapai sama Mbak Nia? Ini yang belum dicapai. Nah, yang belum dicapai, yang ingin dicapai, supaya ini yang mendengarkan mendoakan semua Mbak Nia. Nah, gitu. Ada ribuan orang nanti yang nonton ikut mengaminkan, mendoakan Mbak Nia karena sudah memberikan satu cerita motivasi buat teman-teman. Apa yang ingin dicapai lagi? Menikah? Ya menikah ya mungkin nanti. Nah, teman-teman tolong didoakan Mbak Nia ya, segera mendapatkan jodoh yang soleh, amin, yang miliarder, amin. Ya, amin. Nah, jadi ibaratnya stokis NASA lah, sama-sama diamond, stokis NASA, jadi punya 2 stokis nih. Iya. Kalau mau menikah, Mbak, jangan cari yang di bawah diamond. Berarti di atas. Harus diamond. Kalau diamond kan sama-sama saling sendiri-sendiri, Mbak. Ya. Nah, tapi kalau di bawah diamond nanti dia nimbrung di Mbak Nia. Nah, gitu. Jadi harus diamond gitu. Kalau kan ada peraturan tuh di dalam KIT, kalau menikah suami istri sama-sama distributor NASA, maka harus digabungkan jadi satu. Tetapi kalau sudah diamond itu tetap sendiri. Diamond tetap sendiri. Jadi punya 2 stokis, Mbak. Oh iya. Gitu. Oh, gitu ya. Kan nanti kalau punya suami cari yang diamond saja. Oh, terima kasih, amin aman. Nah, gitu. Jangan cari yang TKI lagi ya, Mbak. Enggak lah. Ya. Bismillah, nanti Allah semoga kabulkan apa yang menjadi hajatnya Mbak Nia ya. Amin. Kalau malu untuk mengungkapkan di sini apa yang ingin dicapai, misalkan apa, nggak apa-apa, teman-teman tetap doain Mbak Nia ya, Mbak Nia ya. Terima kasih. Tetap istiqomah menjadi muslimah yang soleha ya, Mbak. Amin, jadi tetap memantaskan diri supaya nanti dapat suami yang soleh. Amin. Apa nih Mbak yang kepengen disampaikan sama teman-teman pebisnis NASA ini, khususnya para TKI, TKW? Khususnya para TKI ya. Oke. Pesan saya buat teman-teman yang di luar, masih di luar negeri ya, karena background saya TKI gitu kan. Kebetulan tim saya juga kebanyakan TKI. Jaringan saya TKI. Jadi saya pingin teman-teman itu ya mungkin yang di Hongkong atau di luar negeri ada libur, itu manfaatkan waktunya untuk membangun bisnis NASA. Karena bisnis NASA sudah terbukti ya, penghasilannya ya, itu mengikuti kita setelah di Indonesia. Itu seperti itu. Jadi pesan saya ya tetap berjuang lah ya, semangat ya. Tetap semangat. Pola pikirnya itu harus dirubah. Baca buku itu harus. Iya. Karena dulu kalau saya punya pepatah itu benar, saya belajar buku apa yang kamu baca tahun ini, itu yang kehidupan apa yang akan kamu nikmati 5 tahun kemudian. 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun ya. Dan saya merasakan seperti itu, Oma. Jadi ketika saya mengenal bisnis NASA, saya mulai membaca buku pengembangan diri. Di situ ada pepatah,
buku apa yang kamu baca tahun ini itu akan merubah kamu, kehidupan kamu 5 tahun kemudian. Dan ternyata benar, dan saya merasakannya, makanya saya bisa ngomong seperti itu. Nah, kayau. Jadi buku itu jendela dunia. itu benar adanya, Oma. Oke, teman-teman, inilah motivasi yang luar biasa, harus rajin membaca buku. Iya. Buku-buku yang direkomendasi sama Aplen. Iya, betul. Oke. Mungkin gitu. Ada Iya. lagi, Mbak? Udah lah, itu aja. Sudah? Karena buku aja. Buku aja untuk ya. merubah pola pikir. Betul. Jadi salam sukses untuk teman-teman semua. Mbak Nia juga Iya. sukses selalu, solehah selalu, Amin. miliarder Amin. dan pengusaha emas. Nah, Masya Allah, salam sukses miliarder, semangat pagi. Semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.